Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lukman dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai etika publik dan pemerintahan. Kelompok 6 terdiri dari beberapa anggota, diantaranya adalah Aditya Bagas Yudi Pratama, Aminatur Rizky Floresta, Baik Nazla Safa Kamila, Fauzan Vito Amir Riawan, Ikhlasul Fuad, Nabila Putri Ardianti, Rina Rohmatul Hasanah, Setiawan Dani Dwi Cahyo, dan Faza Sabila Ananda Rizky. Mengenai topik pertama akan dijelaskan oleh Fauzan Vito Amir Riawan. Kepadanya disilahkan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan integritas politisi wakil rakyat. Pemilihan umum atau pemilu membawa dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, kondisi politik mengalami dinamika penuh semangat. Namun, di sisi lain, mulai banyak orang yang meragukan pemilu karena mereka menganggap hal tersebut hanyalah formalitas dan tidak berdampak pada kehidupan atau nasib mereka ke depannya. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sikap bodoh amat atau tidak peduli terhadap pemilu yakni rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat, mindset bahwa terjun ke dunia politik dan menjadi wakil rakyat berarti akan kaya, janji manis wakil rakyat hanya pada saat kampanye, terasa sulit bahkan mustahil untuk memberi sanksi terhadap janji saat kampanye yang tidak ditepati, partai politik di atas rakyat, dengan kata lain, wakil rakyat ini lebih mementingkan partai politik dibandingkan dengan kebutuhan rakyat, serta framing media massa. Terdapat prosedur akuntabilitas wakil rakyat. Akuntabilitas wakil rakyat dapat dilihat dari sisi prosedur dan hasil. Dari sisi prosedur, akuntabilitas politik mengacu ke mekanisme yang melibatkan hubungan setidaknya dua pihak, yaitu pihak wakil yang membuat pilihan atas atau keputusan untuk kepentingan pihak yang mempunyai kekuasaan untuk memberi sanksi atau imbalan. Dalam hal ini, wakil rakyat berhadapan dengan dua pihak. Di satu sisi berhadapan dengan konstituen atau masyarakat yang diwakili, di lain sisi berhadapan dengan pemerintah yang harus diawasi. Seorang wakil rakyat bisa dikatakan akuntabel bila memiliki hubungan yang berkaitan dengan masyarakat yang diwakili. Artinya, dia mampu bertindak demi sekelompok warga dan negara yang diwakilinya, yang diwakili mempunyai kemampuan untuk memberi sanksi atau imbalan atas kinerjanya. Selanjutnya, ada akuntabilitas melalui kinerja, yang pada dasarnya akuntabilitas wakil rakyat ini dari segi kinerjanya dapat dilihat dari bagaimana cara dia menyusun prioritas regulasi. Masalah yang sering dihadapi oleh politisi adalah cara melawan money politics atau korupsi. Dan cara yang bisa digunakan adalah dengan merapikan masalah terkait mekanisme pendanaan partai politik, juga membatasi secara ketat terkait dana kampanye dengan cara mengawasinya. Akuntabilitas kinerja wakil rakyat dapat diukur dengan melihat sumbangan nyata dalam pelayanan publik yang tertuang dari tataran praktis berupa representasi dalam bentuk-bentuk kegiatan parlementer. Nah, mengantisipasi akuntabilitas sebelum mandat dan dalam masa jabatan, cara terbaik dalam menjamin akuntabilitas harus mulai jauh dari sebelum pelaksanaan mandat, berarti dimulai dari saat rekrutmen. Ada 4 sarana yang membantu menjamin akuntabilitas sebelum dan saat pelaksanaan tugas menurut Arthur Lupia pada tahun 2003. Yang pertama adalah desain kontrak, yaitu persetujuan antara wakil rakyat dan konstituen tentang tugas dalam jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah mekanisme penyaringan dan seleksi. Dalam mekanisme ini bisa berjalan asal ada kompetisi dari beberapa kandidat. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses ini. Yang pertama, konstituen mengorganisir diri untuk bisa memberi informasi ke partai politik tentang catatan calon wakil rakyat. Yang kedua, kompetisi tidak berhasil karena informasi yang tidak cukup tentang kandidat yang sudah tersaring. Yang ketiga, seleksi kurang informasi atau ada unsur manipulasi sehingga mereka yang memenuhi kompetensi jujur tidak terpilih. Lalu sarana berikutnya adalah monitoring dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah pengecekan secara konstitusional.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai warga negara kompeten daya tawar untuk menuntut akuntabilitas. Di sini ada faktor-faktor alasan wakil rakyat ini mengabaikan aspirasi dari konstituen. Yang pertama, biasanya pemimpin partai lebih berpengaruh terhadap wakil rakyat dalam menentukan agenda partai untuk perjuangannya di dalam parlemen dalam rangka pembuatan legislasi, kontrol terhadap penyelenggaraan negara oleh eksekutif masalah penyelenggaraan atau kebijakan yang lain. Yang kedua adalah lingkaran dalam pendukungnya. Dalam hal ini terutama yang menyumbang dana kampanye dan pengorganisasian pemenangan lebih masuk dalam pertimbangan wakil rakyat daripada konstituen yang sama mendasarinya. Yang ketiga, wakil rakyat setelah terpilih akan lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri atau agenda kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan konstituen. Yang keempat, wakil rakyat menghadapi ketidakjelasan dari adanya identitas konstituen bahkan informasi sering bertentangan. Keempat hal tersebut menyebabkan lemahnya daya tawar politik warga negara atau civil society dalam upaya menuntut akuntabilitas wakil rakyat. Sehingga warga negara ini bisa dikatakan kompeten bila berupaya memahami kebutuhan dan keprihatinan sesama warga negara dan memiliki sikap politik yang mendasar pada informasi yang memadai dan koheren. Untuk menuju hal tersebut terdapat 3 syarat. Yang pertama, pandangan mendasar pada informasi yang memadai. Yang kedua, penilaian terhadap kebijakan publik disebut koheren bila logis satu sama lain. Yang ketiga, posisi opini tentang masalah tidak berlawanan dengan posisinya ketika berhadapan dengan masalah lain. Kewajiban memperjuangkan kesejahteraan bangsa merupakan dasar dari pembenaran akuntabilitas yang bukan hanya terhadap konstituen, tetapi akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap panggilan hidupnya, yaitu masuk ke politik karena digerakkan oleh nilai, prinsip, dan kepercayaan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu akuntabilitas pendidikan politik dan konflik kepentingan. Wakil rakyat memberi informasi kepada konstituen mengenai apa saja yang dilakukan oleh DPR, memberi kerangka masalah sosial politik yang sedang aktual, supaya posisi politiknya mempunyai makna bagi konstituen untuk membangun kesamaan perspektif. Komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan evaluasi terhadap kinerja wakil rakyat secara menyeluruh. Peran Komisi Etika untuk mengingatkan kesesuaian dengan runtutan standar etika publik dan upaya membangun budaya etika dalam organisasi. Maka upaya untuk selalu ada kontak dengan konstituen guna menciptakan hubungan kepercayaan dan membangun kesamaan visi atau perspektif antara wakil rakyat dan konstituen. Dibutuhkan suatu kode etik yang memberi pegangan cara bertindak wakil rakyat untuk menghadapi konflik kepentingan yang berasal dari kelompok-kelompok kepentingan yang dapat melemahkan sistem representasi dan meminggirkan kepentingan mayoritas. Next. Baik, di sini saya Faza. Setelah tadi dijelaskan tentang akuntabilitas, pendidikan politik, dan konflik kepentingan, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi, gratifikasi, dan peran Komisi Etika. Norma etika berperan membantu mencegah pelanggaran dan menciptakan budaya etika dalam organisasi. Untuk menciptakan budaya tersebut, maka perlu adanya komisi yang mengatur, memberlakukan, mengawasi hukum, aturan, dan standar etika. Perlunya diorganisir secara berkala suatu pendidikan etika publik untuk meningkatkan kesadaran moral. Komisi Etika perlu selalu memberi arahan tertulis, pendampingan, dan evaluasi dari segi etika publik terhadap cara-cara prosedur bagaimana wakil rakyat menghadapi masalah-masalah kebijakan publik. Serta dibuat aturan yang memungkinkan Komisi Etika untuk memberi sanksi dengan mempertimbangkan informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran wakil rakyat. Arah kode etik, pengawasan dan sanksinya dimaksudkan agar wakil rakyat menyadari sebagai representasi kelompok masyarakat mempunyai kepedulian pada kepentingan konstituen bangsa dan bertanggung jawab terhadap pelayanan publik. Next. Oke, saya akan melanjutkan yaitu korupsi, gratifikasi, dan peran Komisi Etika. Ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, setelah dilakukannya pendefinisian dari pemberian, perumusan larangan pun dilakukan untuk memberikan pandangan mengenai beberapa kemungkinan yang muncul akibat adanya pemberian tersebut. Yang kedua, ada 2 cara dalam mengidentifikasi adanya pemberian.
yaitu mengetahui sumber dan motivasi dari pemberian tersebut agar tidak mengarah kepada konflik kepentingan. Yang ketiga, bentuk-bentuk pemberian bisa berupa banyak hal, misalnya benda, biaya perjalanan, penyewaan tempat gratis, hadiah, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai bentuk transparansi, semua wakil rakyat pada setiap tahunnya wajib memberikan laporan keuangannya, di mana staf komisi etik harus berkompeten dalam bidang akuntansi, hukum, maupun akuntansi forensik untuk melakukan pemeriksaan. Yang kelima, etika publik perlu didukung dengan adanya hukum yang pasti agar dapat menjadi usaha preventif terjadinya pelanggaran dan sebagai pengingat adanya sanksi yang tegas. Yang keenam, soft skills dan leadership dalam manajemen organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan standar perilaku etis dalam etika publik. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan nilai etika ke dalam manajemen organisasi. Keterampilan komunikasi pemimpin sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan antar pribadi yang produktif dan keikutsertaan dalam kerjasama untuk tujuan etis bersama, termasuk dalam meyakinkan perlunya perubahan. Kebutuhan legitimasi mengajak untuk memperhitungkan perubahan dalam interaksi sosial yang berkaitan dengan moralitas. Sistem yang membantu mengorganisir tanggung jawab agar terbangun integritas publik adalah tuntutan dari akuntabilitas dan transparansi. Dalam membangun kesadaran moral, akuntabilitas dan transparansi ini memenuhi tuntutan tahap 1-4. Masing-masing tahap menurut Bauman yaitu 1. Memfokuskan pada pencegahan pengalihan kepentingan publik ke kepentingan pribadi. Yang kedua adalah masih mau mengejar keberhasilan diri sendiri dengan memanipulasi pihak lain. Yang ketiga adalah pemerintah dan perusahaan sudah terbuka untuk menyesuaikan praktik-praktik lembaga sejenis. Yang keempat adalah arah organisasi sudah mengikuti otoritas yang sah untuk menentukan standar perilaku dan kebijakannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.